Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dan rekanita di rumah. Iya. Anda berada kembali lagi bersama saya rekan Angga dan Rekan Heri, dalam acara podcast Ramadan. ya tentunya ini bertahun berapa ya? Lupa banyak sekali ya. Hari ini seperti biasa kita nggak mungkin sendirian ya. Iyalah. Kita kedatangan tamu lagi. Hari ini datang dari ranting mana ya? Ranting mana ya? Rekan ya. Ini dari ranting mana ya rekan? Kalau boleh tahu. Ranting Kidulan Iya, Kidulan ya. Ya, langsung saja ya kita panggil. Ini dia Ranting Turus. Silahkan Ranting Turus. Ya, gimana kabar dari ranting terus kabar dari rekan-rekan dan rekanita? Kabarnya rekan dan rekan kita sekarang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita rahmat nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kabar dari rekan-rekan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam segala hal, tentunya dalam mendatangi podcast Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah. Sehat ya berarti semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dengan pandemi kali ini Iya. ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sebelum kita lanjut ke bincang hari ini, kayaknya itu hari ini kita kenal dulu. Kenalan. Kan kata orang-orang itu nggak kenal maka nggak sayang. Kita kenalan. Dari rekan kita nih, silahkan mungkin nanti perkenalan nama sama jabatan yang ada di sana. Oke, perkenalkan nama saya Alina Afidaus. Kalau jabatan di ranting saya masih anggota. Saya Nafisa sama dengan mbaknya saya juga Perkenalkan, nama saya Ahmad Roysul Anam. Jabatan di ranting saya masih menjadi kandidat ketua. Masih kandidat atau spesial. Ini ngomong-ngomong ketua IPP-nya lagi sibuk atau nggak sih? Lagi Halangan. ya. Juga next bisa Iya, singkat sama kita. Ini kalau kabar rantingnya itu gimana? Kabar ranting. Karena sih kabar personal. Jadi kan sekarang kabarnya ranting. Ini pertanyaan ada dua, kabar ranting yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang lah, yang sekarang. Sekarang. Untuk ranting Turus, kabar ranting Turus Ibnu Turus yang sekarang itu masih dalam proses reformasi atau pembenahan. Karena sebelumnya terus terang saja Ibnu dan IPPNU di ranting Turus yang saya ketahui, karena saya terus terang baru berkecimpung tahun ini. Tahun ini. Berarti baru ya? Iya. Baru sekali. Yang dulu itu masih, yang saya ketahui vakum, mungkin selama 5 tahun ya kita Jadi ini udah mulai pembenahan lagi, pembentukan lagi ya berarti ya. siap. Nah, keadaan ranting yang sekarang tuh bagaimana? Kayak keadaan anggota, terus Iya, keadaannya juga. udah ada pembentukan struktur atau Untuk keadaan anggota Ibnu Ranting Turus masih dalam proses pembenahan, dan untuk anggota kita sebetulnya masih merekrut atau mengajak kawan-kawan kita khususnya Desa Turus untuk ikut serta dan berkecimpung di dalam organisasi Ibnu Ranting Turus. itu tanggapan mereka yang diajak gimana? Kayak langsung mau gitu atau masih bingung atau malah nggak mau gitu? Tidak mungkin kalau langsung mau, Nggak mungkin. karena anak zaman sekarang kita sudah tahu sendiri bagaimana kriteria mereka, sifat-sifat mereka. Mereka kurang tertarik
dalam agama. Maksudnya dalam organisasi seperti itu, jika kita belum menerangkan apa isi dalam organisasi tersebut, mungkin mereka belum bisa tertarik dengan organisasi itu. Mungkin mereka juga belum tahu gitu ya. Iya. Kayak IPNU, IPPN itu Iya. gimana gitu. Iya, iya. Terus kalau proker udah ada pembentukannya atau mungkin ada kegiatan lain yang masih sudah berjalan juga? Untuk kegiatan IPNU ya, yang saya ketahui dulu kami sudah istilahnya membentuk kegiatan yang untuk kami bisa berkumpul anak-anak dari IPNU yang lama ataupun yang baru, yaitu 2 minggu sekali kami mengadakan sholawatan dan setiap malam Jumat Legi kalau nggak salah itu kami bergabung dengan organisasi Ansor Ranting Turus, yaitu dalam rangka istighosah bersama. Hanya itu ya, kalau di IPNU masih itu. Berarti tadi kalau ya kayak sholawatan minggu sekali itu berarti kayak rutinan ya berarti ya? Ya, Rutin. Nah, untuk kegiatan atau proker yang sudah berjalan untuk saat ini itu bagaimana? Nah, itu kan kayak tadi kan. Kalau kendala. Kendala. Ini kendala dalam kegiatan atau dalam rekrut anggota? Kendala. Semuanya nggak apa-apa. Silakan aja nggak apa-apa. Yang Kita sama pertama- sharing kan sekalian sharing. Yang pertama, kendala dalam merekrut anggota Iya. Desa Turus. Itu saya mengamati kenapa kok IPNU Ranting Turus itu susah sekali dari dulu untuk berjalan seperti desa-desa lain. Mohon maaf sebelumnya karena para pembina tetua atau kiai-kiai di Desa Turus itu mereka terlalu mengekang antara IPNU dan IPPNU, tidak seperti desa-desa lain yang mereka agak memberikan istilahnya ruang untuk mereka saling bekerja sama, berkesinambungan supaya organisasi IPNU IPPNU dapat berjalan lancar. Mungkin maksud dari kiai-kiai itu saya rasa benar sih, tidak baik kalau IPNU IPPNU terlalu sering bersatu atau ada gimana takutnya nanti kan. Tapi kan anak-anak zaman sekarang itu begitulah, mereka harus saling berkesinambungan supaya Kerjasama kan. Ya, Kerjasama kerjasama. kan istilahnya. Antara itu sama itu. Kalau Gitu. kendalanya anggota. baru kendala merekrut anggota. Ya. Dulu di Ranting Turus itu kan Desa Turus ya khususnya, itu kan ada 2, Turus Utara dan Turus Selatan. Nah itu dari dulu itu IPNU hanya berkecimpung di Turus Selatan, sedangkan yang Turus Utara itu kebanyakan umum. Kalau Turus Selatan itu kan kebanyakan santri, Oh, iya. dari kalangan santri, pondok pesantren dan lain-lain. Nah, kalau Turus yang bagian utara itu mereka umum. Jadi mereka kalau diajak atau ingin bergabung kepada organisasi IPNU, mereka memiliki rasa minder. Tapi kayak udah pernah dicoba gitu kan. Dulu pernah. Saya sendiri pun dari Turus yang sebelah utara. Gitu. Terus kayak kumpul itu udah pernah. Maksudnya sama yang utara, bagian utara selatan tuh kumpul. Sudah. Mulai kemarin sebelum puasa kan kita membuat rutinan pertama sholawatan, pembukaan rutinan sholawatan itu awalnya rutinan desa, anak-anak desa itu yang mengkoordinasikan anak-anak dari Turus sebelah utara umum. Jadi yang sebelah Turus selatan itu ikut. Nah, untuk rekan kita ini kan anggota ya. Ini ada kendala nggak soal Oh, izin mau sambil-sambil ya. organisasi? Kalau dari keluarga alhamdulillah ya itu tadi seperti yang dikatakan Mas Faris bahwa kiai di daerah kami itu cukup mengekang untuk kontak antara IPNU dan IPP itu cukup sulit gitu, sangat dibatasi karena ya lingkungan santri kami memaklumi seperti itu.
kami memaklumi bahwa para tetua mungkin ya itu tadi tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang mohon maaf, Tidak diinginkan. ya. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh kayak beliau-beliaunya tuh mendukung kan. Mendukung sekali, iya. Mendukung ya. Mendukung sekali. Cuma takutnya ya ada Iya. suatu hal. Ya terus hubungannya dengan Banom dan masyarakat saya seperti Muslimat, BPNU, Ansor. Udah ada. 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 Untuk hubungan dengan Banom seperti Ansor atau Lazisnu, reformasi NU yang baru ini, mereka diajak untuk Ansor untuk belajar lah, mengawali lagi, mereformasi kembali dengan mereka ikut-ikut dulu dalam kegiatan yang sudah dijalankan oleh Ansor, seperti Lazisnu Ranting Turus itu setiap minggu bulan pertama mengadakan kumpulan rosok, sumbangan rosok dari penduduk desa. Itu punya Lazisnu. Terus mereka mengajak rekan itu untuk ikut serta. Lalu setiap malam Jumat Legi, kalau nggak salah itu di hari-hari biasa itu mereka mengadakan rutinan istighosa. Mereka juga mengajak anggota-anggota itu ikut serta. Gunanya mungkin itu Kalau kayak kegiatan Lazisnu itu udah rutin. rutin. Berarti terus berjalan ya. Terus Udah berapa berjalan. lama? Kalau ya Lazisnu setahu saya itu lama, Udah. mungkin ada 5 tahunan. Terus enggak, tadi kan dia kan kumpulan sama beberapa kan. Kumpulan Iya. sama Lazisnu itu IPNU aja atau sama IPP? Kan tadi kan bilangnya agak susah kan sama Iya. IPP akhirnya gitu kan. Nah itu pas kumpul itu emang apa IPNU aja atau IPP juga ikut? Untuk kalau Lazisnu dan Ansor kan harusnya IPNU aja yang bisa bergabung dengan mereka. Kalau IPPNU mungkin dengan Fatayat, IPNU Muslimat. Itu ada sendiri Ada. kegiatan apa? Kalau IPPN itu biasanya sholawat tiba gitu. Ya. Itu rutin Rutin berapa mas? Itu malam Jumat gitu. setiap malam Jumat Iya. berarti ya. Setiap minggu itu ada. 2 minggu sekali. Dua minggu Iya, sekali. 2 minggu sekali. Terus gitu ya. Terus ini kan berarti udah berapa lama? Kegiatan di IPNU ya. Saya Nah, berkecimpung dalam IPNU ya. Sebenarnya ini cerita sedikit. Saya itu dulu 2017 pernah mengikuti Makesta 3 zona di desa saya, kepemimpinan yang lama dari organisasi IPNU. Setelah itu saya sebenarnya tertarik sekali dengan IPNU, tapi kegiatan saya yang terlalu padat, akhirnya saya tidak, karena juga di Turus itu seperti vakum. Jadi kami mau mengikuti kegiatan IPNU yang mana gitu di desa, nggak ada. Ya, masih abu-abu gitu Ya, ya. lalu untuk tahun ini 2022 ini saya kembali lagi karena ya itu tadi sangat miris sekali di desa kami, banyaknya para ulama, para kiai, tapi Banom Nahdlatul Ulama seperti IPNU atau IPPNU tidak berjalan seperti di desa-desa yang lain. Jadi kan sendiri sudah berapa lama? Berkecimpung di sini. Saya sendiri masih baru tahun ini mau bergabung, karena dulu mau bergabung itu ya karena tampil saya yang dulu sudah di rumah mau berorganisasi apa ya, sosialisasi saya juga kenal yang itu ada apa yang lebih dari sana. Berarti baru ikut yang sekarang ya, baru Ya, ikut. Ya, rekan itu. Kalau Udah saya lama? mungkin ya kayak sama masnya yang ikut apa itu Makesta 3 zona itu sudah mulai ikut, terus itu pernah sama Lakmut, Perkeda itu berkecimpungnya di situ. Sudah ikut banyak ya, sebenarnya ya. Iya, alhamdulillah Kegiatan banyak. ya. Iya. Iya. Dari rekan itu. Kalau saya ikut IPP sebenarnya sudah lama, tapi kalau untuk kegiatan saya baru ikut Makesta.
Tapi udah ikut ya? Iya cuma sekali tapi. Iya. Sama loh, saya juga masih sekali. Iya. Ini sambil di minum ya? Iya. Ya, kalau kan berarti kan udah di minum ya. Terus kesan dan pesannya, kesan-pesan selama di IPNU IPP, mulai ya. Kalau saya baca ini masih baru masuk penuh ya, mungkin kesannya dikit aja ya. Dia ingin lebih ke anggotanya, organisasinya untuk menggerakkan desa kita ini untuk sama desa yang lain ya sama juga organisasi di terus ini biar berkembang sama yang lain. Saya sendiri. Kalau saya pesan dan pesan ya, pertama untuk pemuda di desa saya, Desa Turus, marilah kita sama-sama membangun kembali Nahdlatul Ulama, karena nguri-nguri para kiai, organisasi para kiai yang sudah dibentuk, kita seharusnya juga ikut serta melaksanakan. Dan untuk rekan-rekan kami dari Desa Turus, marilah kita sama-sama ditingkatkan lagi kekompakannya untuk menjaga organisasi IPNU dan IPPNU di Desa Turus khususnya dapat berkembang dengan baik, dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya Desa Turus. Itu benar ya rekan-rekan kita yang dari Turus ya. Kalau misal nonton ini ada pesannya ya. Terus kesan Kami selama di IPNU, sebenarnya kami mendapat banyak sekali ilmu, banyak sekali hal yang bisa kami petik, pengalaman terlebih lagi. Kami diajari lah untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Terlebih lagi anak-anak zaman sekarang, kalau mereka tidak diajak menuju kembali kepada organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi para kiai yang baik, mereka akan salah dalam segala tingkah laku dan lain sebagainya. sangat nggak dikenalkan kan nggak kenal. Jadi saya ya nggak jauh berbeda dari masing-masing IPP. Saya sangat berharap bahwa IPP ini kan pemudi di Desa Turus itu juga sangat banyak. Sayang sekali kalau dibiarkan organisasinya dibiarkan terlantar seperti saat ini. Ya semoga kedepannya bisa merangkul entah pemuda atau pemudinya, kita bekerja sama bersatu untuk membangun kembali IPP yang sangat miris kali ini. Untuk kesannya, alhamdulillah di IPP saya mendapat banyak ilmu, banyak pelajaran. Di IPP juga bisa mempererat tali persaudaraan. Dari sana sendiri. Kalau dari saya sih harapannya semoga kedepannya Ranting Turus ini bisa berkembang terus, bisa kembali seperti bisa kembali berjalan lagi seperti kepemimpinan yang dulu-dulu gitu kan. Dulu itu sukses, bisa nggak gini, maksudnya kayak vakum, ini kan sudah lama vakum. Nah ini tuh kita berharap bisa cepat kembali seperti dulu. Amin. Kalau kesan saya berkecimpung di IPNU IPPNU itu banyak. Pertama, kalau kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan itu kita bisa mendapatkan, tentunya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Lalu kita bisa mendapat teman-teman dari luar daerah kayak gitu kalau kita mengikuti IPNU IPPNU itu. Ini
terakhir ini jadi nanti terus perwakilan terserah siapa berikan tanggapan atau saran masukan terserah, harapan juga boleh untuk PAC Ibnu IPN, untuk pengurus-pengurusnya, untuk ketuanya juga nggak apa-apa, ketua terpilihnya Ibnu IPP. Nah, mau diskusi ini sambil lagi makan jajan ini betul nopo-nopo. Harapan kami untuk PAC ya, Ya. di Ranting Lurah itu harapan kami anggota atau salah satu anggota PAC itu lebih baiknya itu mereka bagaimana ya, agak berkecimpung ke desa-desa, Terjun langsung lah, Mendampingi saya ya, berarti ya. mendampingi. Karena apa mungkin gitu loh seorang organisasi di paling bawah tanpa ikut campur organisasi yang sudah berpengalaman bisa berjalan dengan baik, kan sangat minim sekali kemungkinan lah. Saya sendiri pun sangat ingin menyampaikan kami butuh sekali bimbingan, binaan ataupun bantuan dari saudara-saudara PAC yang lebih berpengalaman tentunya untuk membantu kami mengembangkan organisasi Ibnu IPN di Desa Turus. Itu ya untuk teman-teman dari PAC ya, terutama ketuanya ya, nanti Mas Rudi. Ini ada pesan ya dari Ranting Turus ya, semoga nanti didengar terus juga dilaksanakan juga. Terus saya terima kasih ya teman untuk Ranting Turus sudah mau datang ke sini, sudah menyempatkan waktu walaupun malam-malam ya ini, malam-malam sudah mau. Terus mohon maaf juga kalau seadanya juga. Terus untuk teman-teman yang ada di rumah yang sudah menonton juga terima kasih. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa nanti komennya saran, tanggapan supaya channel ini lebih baik nanti ke depannya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.